Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini, Rabu 9 Februari. Di sebuah komunitas, ada seorang pastor yang seringkali didatangi tamu dari banyak tempat, bahkan dari luar kota. Mereka datang meminta nasihat atau bimbingan rohani. Ironisnya,
Hampir tidak ada anggota komunitas atau tetangga terdekat yang datang untuk meminta bimbingan dari pastor itu. Pengalaman ini mengingatkan kita akan pesona Salomo yang memotivasi Ratu Negeri Sheba untuk melihat hikmatnya. Ratu itu datang dari jauh untuk menimba kebijaksanaan Salomo. Namun tidak diceritakan apakah orang-orang yang dekat dengan Salomo juga ikut berguru dari kebijaksanaannya. Seringkali orang luar komunitas yang justru mendapat keuntungan dari berbagai kualitas talenta, hikmat, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang ada di dalam suatu komunitas tertentu dibandingkan dengan orang-orang terdekatnya. Orang bijaksana mestinya mampu menggunakan telinganya untuk mendengarkan, termasuk mereka yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang serumah dengan kita, termasuk orang tua atau saudara-saudari kita dalam keluarga, ayah atau ibu, suami atau istri, bahkan anak-anak. Marilah kita meluangkan waktu untuk mengagumi, menikmati, dan menimba inspirasi dari salah seorang atau banyak anggota keluarga kita yang barangkali selama ini telah menginspirasi, bahkan mengubah banyak orang menjadi lebih baik di luar sana. Namun, kita sendiri abai mengagumi dan mensyukurinya. Marilah berdoa. Tuhan, buatlah kami peka terhadap berbagai karunia dan kebijaksanaan yang Engkau hadirkan di sekitar kami, sehingga kami mampu mensyukurinya. Amin.